Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan HMD Agromania, sahabat dan saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya sedang monitoring ya pekerjaan tanam pohon markisa. Ini pohon markisa yang saya tanam dari hasil dongkelan ya. Markisanya pernah berbuah nih pohonnya, makanya bonggolnya besar seperti ini. Nah, ini subur ya, nanti biarkan dia subur dulu ya agar perakarannya kuat. Selanjutnya dia menuju ke atasnya di para-para. Setelah sampai di para-para nanti baru dipilih ya. Nah, ini udah hampir ada yang sampai nih ke para-para nih. Ini dongkelan juga ya sama. Nah, ini udah ada yang sampai ke para-para. Saya buat nggak terlalu tinggi ini, paling 190 cm ini. Terlihat ya beda ini bonggolnya, ada yang daun hijau nih, batang hijau, ada yang jingga. Nanti juga buahnya akan berbeda dia, ada yang ungu, ada yang jingga, ada yang kuning, dan cenderung ada juga yang agak merah. Nah, inilah kondisinya seperti ini ya, udah ada yang di atas ini. Nanti mungkin para-paranya ditambah ya dengan tali agar tidak terlalu renggang. Memang bagusnya dia posisi pucuknya nih. Nah, tegak seperti ini bagus ya, tegak. Nah, dari posisi tegak ini dia tidak boleh menjuntai ke bawah, harusnya dia mendatar biar kena matahari langsung. Nah, ini bagus seperti ini ya, dia lurus terus menjuntai, dia mendatar atau meninggi nggak apa-apa, itu lebih bagus juga, cuma untuk perawatannya sulit. Nah, ini saya buat ini biar bisa kejangkau sama tangan seperti ini ya. Nanti kalau mau diarahkan dia bisa. Nah, ini diarahkan pakai tangan bisa ya, nggak pakai bangku lagi atau tangga ya. Ini untuk memudahkan aja dalam pekerjaan rutinnya nanti ya. Ini jarak galarnya ini kisaran 40 cm ya, nanti ditambah tinggal pakai tali aja jadi nggak terlalu berat. Nah, ini saya pakai bambu ininya, bambu apa disebutnya, kalau di sini sebutnya bambu Cina tuh yang biasa apa, yang panjang lurus seperti itu dia, jadi kuat ya. Kalau bambu petung atau bambu yang lainnya itu dia besar gitu, jadi ini besar. Dan bukan itu saja sih, karena juga punya saya itu atau yang ada ini yang jenis ini yang saya tanam, jadi saya tidak beli material lagi. Selanjutnya ke tempat workshop pembibitan ya, bibitan sederhana, belum ada kanopinya atau greenhouse-nya atau paranet ya. Ini paranet sekedar aja ya, karena mengandalkan dari pohon ini, pohon ada ini yang pohon tangkil ya, yang sudah ada. Nah, ini seperti ini ya, dimana tumbuh dirapikan, nanti ditaruh seperti ini. Nah, dititipkan, dia bagus sih di pohon asem, dia bagus dia merambatnya. Nanti kita ke sana yang ada di pohon asem ya. Seperti ini. Nah, ada subur, baru udah siap tanam, kita taruh di lokasinya ya, yang bagus itu yang ada sinar matahari yang terbukanya itu. Nah, ini tadinya seperti ini ya, jadi secara konvensional aja saya nanamnya, enggak belum terbiasa atau belum siap ya kalau menanam semayan biji yang teratur gitu ya. Yang penting ada dulu ya, hidup dulu, punya dulu.
Nah ini dari buah-buah yang tua inilah nanti ditaruh di sini, dia akan tumbuh. Setelah tumbuh dia seperti ini ya, bergerumbul gini, gerombol. Nah nanti baru dipecah seperti ini, ada yang 3, ada yang 5, tergantung posisi atau kondisi pohonnya. Nanti ada yang siap 3 maksudnya yang bagus. Kalau dia kurang bagus mungkin 5 atau 7, nggak masalah ya, karena bibitnya gratis kalau di sini. Tapi kalau awalnya saya beli online dari buahnya ya, dari buah juga pernah beli, dan juga dari bibitnya yang kecil-kecil. Ini seginian ini dulu belinya per polybagnya gitu ya, banyak belinya. Nah ini alhamdulillah sekarang sudah bisa pembibitan langsung ya. Jadi memang tidak datang sendirinya ya, ada sendirinya. Nah ini juga yang sudah siap dipecah, nanti ini dibikin 2 atau 3 gitu ya, diseplit lagi. Nah kondisi menyeplitnya saat ini jangan kondisi basah ya, kalau kondisi basah nanti akarnya rusak dia, jadi tanahnya akan lepas. Nah nanti kondisi agak kering lah ya, dibuka jadi tanahnya ikut dia. Nah itu enggak stres dia. Nah, sedangkan ini yang saya jalarkan ini, saya jalarkan ke pohon-pohon yang tadinya kurang produktif saya pikir ya. Nah sini ada buahnya yang sudah matang juga. Nah ini matang dia, sudah matang di pohonnya, tinggal tunggu jatuhnya. Dulu aman jatuhnya ya, saya bisa ambil sendiri. Tapi sekarang karena ada orang yang lewat di sini kadang tahu ya, dia mulai mengambil dia. Katanya enak pak gitu, manis. Nah, gitu. Emang dulu saya belinya yang Markisa madu ya, dari jenis konyol juga saya beli Markisa konyol, cuma beda MDPL, dia nggak mau di sini. Kalau yang konyol itu di MDPL 400 sampai 400 ke atas lah ya, sampai 1000-an ya. Dia memang gampang tumbuh, gampang berbuah. Nah, kalau di sini dia nggak bisa tumbuh, bisa tapi nggak bisa berkembang, dia nggak bisa hidup normal, dia kerdil terus dia. Ini yang saya jalarkan ke pohon langsung ya. Nah, ini perawatannya agak sulit ya sana, dan usahakan untuk pohon-pohon yang tidak produktif aja. Nah, kita jalan ke sana ya. Oh iya, saya ucapkan terima kasih ya, ada rekan-rekan yang telah menemani saya mengikuti channel ini. Kegiatan saya boleh dibilang rutin lah ya, sesenggangnya saya akan ke kebun gitu ya. Nih, kadang seperti ini, kalau di kebun tuh ada yang matang gini jatuh ya, ini jatuh ada 2 nih, jadi saya pungut aja gini, dikumpulin. Nah, dikumpulin. Kalau nggak ada orang lain yang mungut ya, saya kumpulin. Sekalian saya mau ngasih pupuk ya, karena pohonnya sudah produktif ya, kemarin buahnya banyak, mungkin ada sekarung kali ya, ukuran yang 25 kilo. Nah sekarang kondisinya lagi perlu dipupuk, pupuknya gini aja, dikasih pupuknya. Ini pakai kohoi yang udah lapuk ini, pakai kohoi ayam, adanya kohoi ayam ya. Kohoi apapun ya bagus ya, kalau sudah yang sudah lama, yang lawas gitu ya. Kalau yang masih baru panas dia akan busuk akar ya, pohonnya mati.
Nah ini sambil jalan sambil gini aja mengut ya, bekasnya ada yang digigit sama kelelawar atau bajing dia nih. Ini dirambatkan seperti ini ya, memang jadi tidak teratur ya, tapi saya berusaha juga saya atur ya nanti. Kalau ini yang sebagai cadangan dia, kadang ada yang perlu request jus markisa dibuatkan, ambil dari pohon ini ya, karena kalau pohon ini aman dia nggak terlalu terganggu sama orang dia. Nah ini lokasinya terbuka sih ya, hanya pagar pembatas aja. Nah ini di semak-semak ini kadang ada 1, 2, nah dipungut ya yang udah jatuh gini. Kesempatan ini saya lanjut monitoring kondisi pohon markisa saya sambil lihat-lihat, cari-cari buah yang jatuhnya. Ini ada yang jatuhnya, buktinya jatuh ataupun dimakan kelelawar ya atau bajing jenisnya. Tadi saya sudah lakukan pengecekan di sini ya, yang saya tumbuh liarkan pohon markisanya sudah besar batangnya ya, batangnya sudah 40 milian ya atau 4 cm ya, ke atas menjuntai dia. Tadinya banyak itu hasilnya, udah ada 2 karungan ya tadi petik bulan puasa kemarin. Lanjutnya ya sisa selanya makanya diberi pupuk agar dia pohon markisanya tuh normal lagi ya, dapat produksi lagi. Karena perawatannya itu hanya di bagian bawahnya saja ya, di atas harus menaik tinggi dia. Itu tadi saya tumbuh liarkan, saya tanam di pohon tangkil atau melinjo. Ini kebetulan melinjonya nih bagus ya, dia banyak buahnya nih, tapi saya udah titip di sini ada 1 pohon ini, pohon markisanya nih seperti ini nih. Nah, ini hati-hati takut kepotong nih pohonnya. Seperti ini memang harus dirapikan, diberi tanda. Nah sini dia, jangan sampai nanti kepotong, tidak beri tanda sini. Nah ini kalau yang sistem para-para ya, saya buat para-para. Ini saya ada beri pupuk juga tadi bawahnya, nanti diuruk tanahnya agar membentuk terasering ya, agak miring dia. Nah kalau dia mengendap di situ, airnya di pangkalnya, nanti buahnya akan total busuk, dah rontok dia. Ini buah susulan aja ya, ini udah banyak yang dipanen tadinya. Seperti ini ya. Nah ini dia sudah besar tapi masih muda ini. Kondisi seperti ini masih muda. Nah ini masih muda dia, masih glowing dia. Kalau ini yang bantet, dia bantet ini. Ah tuh jatuh tuh, dia busuk dia. Nah, ini juga udah rada tua nih. Nah seperti ini ya nanti. Tadinya buahnya banyak ini ya, karena sudah lewat musimnya ya. Ya penyesuaian lagi ya, pertumbuhan lagi. Ini ada 2 bonggol ya, kiri dan kanannya udah saya rawat, tinggal rutinnya aja. Dia ada juga sih ya, nih lalat buah ada, tapi
lalat buah nggak terlalu jahat lah ya, nggak bisa nembus dari kulitnya karena tebal kulitnya. Biasanya dia tidak ada yang busuk dia, walaupun tadi terlihat ada lalat buah ya. Yang bikin dia busuk adalah mungkin pupuknya masih terlalu ganas gitu ya, maksudnya dia belum difermentasi, belum teratur, dia masih keras. Nah itu bisa rontok buahnya, pohonnya juga bisa mati ya. Tapi kalau pupuknya sudah pupuk lawas ya, alhamdulillah dia. Ini sama ya kondisinya, sedang buah-buah terakhir ya, jadi terlihat agak jarang dia. Nah, ini udah mulai matang nih. Nah, kurang berat ya karena musim panas, atau juga tidak dipotong saat ada tunas mudanya gitu ya. Mestinya dia dibuat terbatas nutrisinya, tertuju pada buahnya saja, jangan pada pertumbuhan batangnya lagi. Nah seperti ini ya, sudah dipupuk, tinggal dirapikan lagi, ditinggikan, jangan sampai musim hujan dia mengendap airnya di pangkal pohonnya. Cuma di kesemak nih ya, insya Allah aman ya, karena hampir rutin saya kesini ya. Kita kasih pupuk juga. Nah di sini semaknya. Nah ini ada masih banyak buahnya nih. Kasnya ada yang mati ya sini. Ada ranting yang mati. Ini agak tua ya. Biarkan dia matang dulu aja. Kalau sering dikontrol dia rada aman dia dari predator dia. Dari tikus, bajingan juga ya. Gitu. Itu predatornya. Nah, ada aja ya yang mengganggu kadang. Saya harus dikontrol, diingatin. Ini karena buah-buah terakhir ya, jadi seadanya buah sekarang. Harus dibuangin karena nanti mataharinya tidak dapat ke pangkalnya ya. Nah, ini saya jalarkan ke pohon asem. Biasanya bagus ya kalau di pohon asem karena mataharinya cukup ya. Makin ke atas dia makin cukup. Daunnya nggak lebar-lebar kalau pohon asem ya. Nah, ini saya liarkan di pohon ini, pohon lantoro ya. Tapi agak bahaya kalau di pohon lantoro. Di atas ada yang matang tuh. Belum jatuh. Ini ada predatornya kalau di pohon lantoro itu ya. Kadang ada orang yang cari umpan dia. Dulu saya kira bajing yang jatuhin markisa mudanya, tapi lama-lama terindikasi lah, terbaca ini udah tua, dirusak sama yang itu, yang cari umpan itu, cari umpan buat kambing ya.
kambingnya nggak kesini tapi orangnya kesini, sama saja. Jadi ya tetap ganggu aja dia. Mudah-mudahan orangnya sadar ya. Nah, ini harus dipotong seperti ini kalau lantoro ya, karena kambingnya nggak bisa ngelihat tapi orangnya ngelihat ada pohon subur, pohon lantoronya, jadi kesini dianya. Kalau izin dulu nggak apa-apa ya, dikasih tahu mana yang boleh mana yang tidak gitu kan. Ini namanya orangnya tidak mau tahu ya susah ya. Jadi kita yang harus rutin kesini ya, ngecek. Ini dipatahin aja sini. Nah gitu ya. Nah bahaya ya kalau kelihatan orang itu ya tanpa basa-basi ya. Biasanya rontok buahnya, ini kena habis. Bagusnya buah markisa itu bisa kakak beradik buahnya, tapi ini dulu di sini kakak beradik banyak ya, rontok dia. Saya kira bajing, nggak taunya bekas patahan orang ininya, pohon lantoronya. Kalau bahasa Betawi itu disemplek-semplekin, itu ditarik terus, jadi jatuhlah yang mudanya juga banyak di sini ya. Saya pikir bajing, kalau bajing atau tikus dia makan yang matang aja dia gitu. Tapi kalau ini tanda-tandanya beda ya, kok yang muda pada jatuh. Nah gitu, nggak mungkin istilahnya bajing itu saya marahin terus dia jatuh-jatuhin yang muda-mudanya atau tikus gitu, nggak mungkin ya. Tapi saya yakin sih orang yang nggak bertanggung jawab aja. Ini buahnya beda, ini kayak telur apa ini, telur bebek ya, bintik-bintik. Ini bagus, ini banyak ini kalau nggak diganggu. Nah ini kayak gini dia kalau ngambil tuh dipatahin aja. Nah begitu dipatah kan bisa diambil. Nah ambil sama dia seperti ini ya, ada buahnya gini dia tarik gitunya kan. Nah itu rusak jadinya. Nah ini saya mau pasang para-paranya sini, mau dirapikan. Berhubung saya masih sendirian ini kerjanya, jadi sedapatnya aja yang bisa saya kerjakan dulu. Nanti pembibitan tadi itu akan dilanjut ke sini ya. Dulu pohon markisanya nggak banyak di sini karena tadi ya rusaknya oleh air hujan. Saat musim hujan dia ngendap, nggak ketolong dia, kebanyakan air hujan. Nah, dia mati juga. Dan juga itu sama orang yang ngambil umpan itu, umpan kambing. Nah, ini kelihatannya ada orang lewat di sana. Kemana dia masuknya? Dari ujung sana dia. Saya lanjut ke gubuk saya dulu. Tidak ada gubuk, hanya di bawah pohon. Sejuk hawanya, anginnya kencang. Nah ini dua markisanya yang di pohon ya, yang saya jalarkan tadi. Tunggu lihat ya.
bonggolnya harus ditinggikan namanya. Nah, ini tempat pembibitan ya, perawatan, itu persiapan tanam lagi ya, di mana lokasi yang cocok ya, untuk persiapan cadangan buah. Nah, ini kalau yang dari setek seperti ini ya, jadi nyeteknya itu enggak satu-satu, saya gampang aja ambil batang yang bagus kualitasnya di secara grouping aja. Nah, grouping seperti ini ya, nanti tinggal dipanen aja ininya kalau udah keker ininya, rantingnya udah banyak. Nah, ada juga yang mati seperti ininya, biarkan saja dulu karena takut mengganggu akar yang mudanya ya, yang baru tumbuh. Seperti ini batang besarnya pun ya, karena ini panas ya, jadi sedapatnya juga. Nah, ini ada yang tumbuh seperti ini, ada yang mati. Nah, ini tumbuh, kelihatan seperti ini tumbuh, biarkan saja dulu ya. Nah, ini nanti kalau udah sehat, daunnya banyak, saat ininya rada kering ya, baru dirapikan. Ya, ada yang saya tumbuh liarkan di sini ya. Iya. Wah, bis cangkokan dah. Iya. Bis nyangkok kan. Bagus. Nyangkok nyangkok lagi. Wah, di mana nyangkoknya? Nah, bagus itu. 19. Wah, mantap. Lumayan daripada nganggur ya. Iyalah, bagus itu mah. Gampang. Lagi ini aja nih saya ngontrol. Iya, belum datang. Iya, ya. Iya, ya. Emang kalau orang rajin ada aja ya, ada hasil. Nah. Kalau di sini seperti itu ya, jadi ada yang lewat. Kalau yang baik mah nggak masalah, kadang yang cari kesempatan itu yang nggak aman ya. Ini buahnya di atas nih, pohon mangga tinggi banget nih. Ada di sini. Ini dia buahnya. Bisa dipanjat pakai gantar. Kalau lagi banyak ya, ada di atas. Jadi kalau dia jatuh ya, siapa yang lewat yang duluan ya itu ya yang mengambilnya. Sekedar informasi aja, yang ini batang kangkung nanti saya tanam di sana ya, ada di polybag seperti petakan sawah buat makan, tambahan pakan ikan. Nah, ini batang pohon naga ya, ini buat sulaman seperti ini. Sulaman seperti ini kalau ditanam ada yang mati gitu, nanti tinggal disulam, aksinya tuh diganti gitu ya. Nah, ini kalau ini kan tanaman yang tidak terlalu butuh banyak air dia. Kalau ini randu parigata ya, tadinya lokal udah dimodif, diokulasi dengan yang parigata, jadi ada nilai ekonomisnya.
Terima kasih bagi rekan yang sudah mengikuti kegiatan saya pada siang hari ini dalam berkebun, itu penanaman pohon markisa. Ini memang masih banyak yang harus saya rapikan ya, namun karena keterbatasan waktu dan personil ya, jadi saya bekerjanya sedapatnya aja ya. Ini tadi di hasil yang tadi ya, udah kumpulkan, dapatnya seperti ini. Sebagai informasi aja ya, lokasi saya seperti ini. Kalau nanti dibuat gubuk ada view agak lumayan. Nah, di sini masih balak. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.